Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas part kedua dari video ini, yang pada intinya ramalan Toki yang tentang 9 bayangan yang akan kembali itu bukanlah orang, tetapi 9 pulau bayangan yang merupakan pecahan dari kerajaan kuno yang siap kembali. Atau bisa dibilang Fajar yang dimaksud Toki adalah bangkitnya kerajaan kuno. Ya, lebih jelasnya kalian bisa lihat video yang ada di sini. Dan di video kali ini kita akan memperkuat spekulasi ini dengan bukti yang ada di lapangan kalau pada dasarnya emang begitu. Lauftel atau Raftel itu ada di End of the Sea dan sebagai tempat pembangkitan kerajaan kuno yang baru. Dan yang menjadi poin terkuatnya kali ini atau di video kali ini adalah poin dari Goldie Roger. Selain itu juga poin dari kru bajak laut Goldie Roger, dan juga poin dari Momonosuke, serta poin dari Brook beserta Bing Sake. Tapi sebelum itu mulai intronya. Lauftel atau tempat titik X dari 4 roadpoint yang entah ada di mana, menurut Mimin ya itu adalah titik tempat perjanjian yang sudah diatur dalam waktunya. Makanya waktu itu Relic mengatakan kalau kami terlalu cepat. Hal ini pun juga ditegaskan oleh Toki kalau pada dasarnya Oden beserta kru Roger terlalu cepat dengan mengatakan Oden-san, lihatlah 20 tahun kemudian di masa depan. Yang bisa dibilang sekali lagi itu adalah tempat perjanjian yang waktunya sudah ditentukan. Namun pertanyaannya di sini adalah itu tempat perjanjian apa? Ya, tentu saja tempat perjanjian kebangkitannya dari kerajaan kuno. Namun untuk saat ini karena belum waktunya, beberapa pulau yang sudah terkumpulkan dari pecahan kerajaan kuno itu ya ditampung di Wano sampai waktu yang akan datang. Nah, kenapa di Wano? Kenapa nggak di tempat lainnya? Karena menurut Mimin, klan Kozuki adalah panitianya. Dan ya, ini terkesan ngawur. Tapi pernyataan ini kalau klan Kozuki adalah panitianya, ini akan menjawab pertanyaan kenapa info-info dituangkan dalam bentuk poneglyph. Selain itu, soal hubungan Kozuki dengan kerajaan kuno itu sendiri, dan tidak lupanya soal pertanyaan dari Oden yang juga bertanya-tanya kenapa klan Kozuki bisa membaca poneglyph. Nah, jika karena Kozuki adalah panitia pembangkitan kerajaan kuno, ini akan masuk akal karena mereka ada di Wano. Toki yang dari masa lalu ingin ke Wano, berarti panitianya orang Wano yaitu klan Kozuki. Dan pulau-pulau ini harus disimpan di sini di Wano dan ditutup sampai munculnya ketua panitia atau raja sesungguhnya dari klan Kozuki. Jika belum, selama itulah Wano akan tertutup. Dan Oden bukanlah ketua panitia itu. Maka dari itu sampai dia end, dia gagal membuka Wano karena memang bukan tugas darinya. Nah, pertanyaannya siapakah raja atau panitia Kozuki ini? Ya, jika itu yang ditanyakan, satu-satunya orang yang paling berhak menyandang ketua panitia adalah Kozuki Momonosuke. Sebab dari seluruh klan Kozuki bahkan Oden hanya Momo yang diperlihatkan bisa mengendalikan Zunisa. Berarti Momo adalah rajanya atau ketua panitianya. Dan ini ya ditegaskan di sebuah ilustrasi abstrak milik anak buah Doflamingo. Terlihat di sini dari warnanya aja sudah menjelaskan seekor gajah. Dan menariknya di sini Momo memiliki art atau gambar seorang raja, the king of the
Kingdom. Jadi pada intinya Momo adalah ketua panitianya yang bisa memerintahkan gajah atau Zunisa atau mungkin makhluk kuno lainnya. Dan jika sudah ketemu ketua panitianya, maka kabar Wano dibuka itu sudah dijamin kepastiannya. Dan soal kebangkitan kerajaan kuno tinggal menunggu siapnya 9 pulau pecahan itu menuju ke tempat perjanjian yang ada di sini di End of the Sea. Dan ini bertahap tentunya. Karena seperti yang Mimin katakan di video sebelumnya, kerajaan kuno terbagi menjadi 9. Namun sayangnya dari 9 pulau itu, 2 diantaranya itu yaitu Enies Lobby dan Sandora masih stuck di tempatnya. Jadi harus melengkapi itu secara bertahap, dan proses ini nanti akan diketuai atau dikomandani oleh ketua panitia itu sendiri, yaitu Momonosuke. Mengambil Enies Lobby ataupun mengambil Sandora dengan kekuatan naganya sendiri seperti di cover ini, atau mungkin dibantu dengan Zunisa bahkan Enel jika mau cepat, karena pastinya ada pihak world government yang menghalanginya. Dan pada akhirnya jika sudah terkumpul menjadi 9 di Wano, Momo akan memerintahkan kepada Zunisa ataupun makhluk kuno lainnya untuk menarik kumpulan pulau yang sudah terkumpul itu menuju tempat perjanjian yang ada di End of the Sea, atau tempat yang disebut dengan Locktail oleh Roger, sebab di cover Color Split terbaru sudah dijelaskan begitu. Ya, perhatikan, terlihat ada segerombolan paus membawa 8 manusia dan 1 manusia ikan yang memiliki tato matahari dan seekor tanuki yang memiliki 9 perubahan. Ya, ini bisa diartikan 8 manusia adalah 8 pulau bulan, 1 manusia ikan Sun Pirate adalah 1 pulau matahari. Yap, 9 pecahan kerajaan kuno dibawa oleh paus, dan Chopper menyimbolkan total dari mereka semua yaitu 9 perubahan atau 9 pulau yang bisa menjadi 1, karena Chopper sendiri adalah makhluk 9 in 1. Ya, 1 makhluk yang bisa berubah menjadi 9 bentuk dalam tubuh satunya itu. Jadi ketika sudah mencapai End of the Sea atau Locktail, ada kemungkinan 9 pecahan itu akan kembali menjadi 1 sesuai ramalan Toki yang disebut sebagai Fajar, dan itu adalah kerajaan kuno alias One Piece. Dan tepat sekali, One Piece menurut Mimin adalah insiden bangkitnya kerajaan kuno yang awalnya 9 pecahan menjadi 1 keutuhan yang utuh, dan itu akan menjadi kerajaan kuno yang baru. Dan seperti biasa, pendapat ini tentu saja ada poin pendukungnya, dan ini terasa valid karena sudah dijelaskan di manga One Piece itu sendiri. Jika kalian ingat, dimana waktu pertama kali Luffy memasuki Greenland, mereka ketemu Crocus kan. Nah, pada waktu itu, jika kalian ingat, Crocus menjelaskan situasi di Greenland ini yang di ujung perjalanannya adalah Pulau Locktail. Sampai pada akhirnya Usopp bertanya, apakah One Piece ada di sana? Nah, kalau kalian ingat, Crocus menjawabnya, entahlah, belum ada yang pernah menemukannya. Itu hanyalah bagian teori saja. Boom, berarti pembahasan kita di sini cukup masuk akal kalau One Piece sebenarnya itu belum terbentuk karena belum waktunya. Dan inilah alasan Roger tertawa, sebab Roger pada waktu itu paling cuma menemukan dial audio atau Rio Poneglyph di sana yang mengungkapkan seluruh abad kekosongan, bukan One Piece. Karena memang pada dasarnya One Piece belum waktunya. Dan itu adalah kisah lucu bagi Roger, karena angan-angan yang sudah ia sombongkan kepada Newgate waktu itu menjadi bajak laut yang hebat ketika sampai di sana itu tidak terjadi. Dan ini didukung dengan perkataan Roger itu sendiri yang mengatakan, padahal mereka tidak tahu apa-apa ketika berita koran tentang dirinya mengatakan kalau Roger adalah raja bajak laut yang hebat, memiliki segalanya, padahal kenyataannya Zong belum waktunya. Iya kan? Jadi pada intinya, berkaca dari omongan kru Roger yang pernah ke Locktail, One Piece adalah sesuatu yang ada di Locktail, namun dia belum ada karena belum
belum waktunya, dan waktunya itu sudah ditentukan, dan Raftel sendiri ada di ujung perjalanan dari Grand Line, tidak ada di tengah-tengahnya. Dan ini didukung dengan karakter bernama Brook. Soalnya jika kita satukan saja nih pulau yang ini dan ini, bentukannya kok mirip dengan Brook ya. Apakah ini alasannya kenapa Tengkorak memiliki afro? Selain itu, kenapa tawa Brook yang yohohoho menjadi ciri khas dalam nyanyian Bing Sake yang menjadi backsound Roger ke Laughtale? Ya, apa ini maksudnya? Apakah Oda Sensei membuat seorang Brook itu ya sengaja untuk merepresentasikan dari kerajaan kuno? Dan jika ditanya seperti itu, menurut Mimin ya Oda Sensei sengaja. Soalnya di lirik Bing Sake itu menjelaskan semua yang kita bahas. Kalau misalnya ada 80 bulan dan matahari digabungkan menjadi One Piece itu sudah terjelaskan di sini. Terutama di kalimat atau lirik yang berbunyi seperti ini. Kinpa Gimpamu Shibuki Kaete Oretachi Yukuzo Umi no Kagiri. Ya, yang memiliki arti sebagai berikut. Baris pertamanya, gelombang emas dan perak menjadi cipratan air asin. Jelas sekali maksudnya. Emas atau pulau matahari dan perak atau pulau bulan itu akan jadi satu lautan yang menimbulkan cipratan air asin yang menjadi satu. Kemudian kalimat seiring perjalanan kita, ya ini menjelaskan waktunya yang seiring berarti berproses. Dan ya ini meyakini semua itu berproses, artinya masuk akal kalau untuk ke Laughtale untuk menciptakan One Piece itu ada tahapannya atau prosesnya. Dan seluruh kru Goldie Roger atau yang pernah naik di kapal Roger sepakat soal ini, kalau itu harus bertahap, dimana Relic pernah mengatakan kepada Robin dan Mugiwara Ichimi, mereka harus berlayar setahap demi setahap atau selangkah demi selangkah yang pada akhirnya melihat segalanya. Selain itu, ada Crocus yang memperkenalkan konsep log post yang harus ditempuh setahap demi setahap pula. Jadi semua bertahap untuk menuju dan menciptakan One Piece dengan 9 pulau yang terpencar itu. Sedangkan kalimat terakhirnya yaitu ujung samudra. Iya, tepat sekali. One Piece Laughtale itu ada di ujung samudra, end of the sea, bukan di tengah. Ya, bagaimana menurut kalian?